Hai teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Bab 1. Pertemuan di bawah matahari California. Langit Los Angeles begitu biru. Namun bagi Cha Engsang, warna itu terasa mengejek. Gadis itu berdiri di depan sebuah rumah mewah dengan koper besar di sampingnya, memegang secarik kertas berisi alamat kakaknya. Ia datang membawa harapan, atau lebih tepatnya, pelarian dari kemiskinan yang mencekik di Seoul. Namun, kenyataan menghantamnya lebih keras dari ombak di pantai Huntington. Kakaknya tidak sedang menempuh pendidikan tinggi. Ia hanya seorang pelayan di kedai kopi pinggir pantai. Hidup dalam kebohongan yang rapi dikemas dalam surat-surat selama ini. "Kenapa kau ada di sini?" bentak kakaknya. Bukannya memeluk. Ia justru menggeledah koper Engsang dan merampas amplop berisi uang tabungan pernikahan ibu mereka. Engsang mematung. Air matanya jatuh di atas butiran pasir yang panas. Di saat itulah, dari kejauhan, sepasang mata mengamatinya. Kim Tan bersandar di kursi malasnya di balkon kafe, memutar-mutar gelas berisi minuman dingin. Dari tempatnya yang tinggi, ia melihat drama kecil itu terjadi. Seorang gadis Korea, tampak rapuh namun keras kepala, sedang dihancurkan oleh orang yang ia percayai. Tan menghela napas. Ia tahu rasanya dikhianati oleh keluarga sendiri. Ia berada di Amerika bukan untuk belajar, melainkan untuk dibuang oleh abang tirinya agar tidak mengganggu tahta kerajaan bisnis grup jeguk di Korea. "Jangan berpikir, jangan bermimpi. Cukup nikmati saja uang ini dan jangan pernah kembali." Kata-kata kakaknya masih terngiang seperti kutukan. Saat melihat gadis itu terduduk lemas setelah kakaknya pergi membawa uangnya, Tan merasakan sesuatu yang asing. Mungkin rasa kasihan, atau mungkin rasa senasib sebagai sesama jiwa yang kesepian. Tan berdiri, mengenakan kacamata hitamnya, dan melangkah menuruni tangga. Ia menghampiri Engsang yang sedang menyeka air mata dengan kasar. "Hei," panggil Tan dengan bahasa Korea. Engsang mendongak. Matanya yang sembab bertemu dengan tatapan tajam namun tenang milik Tan. Untuk sesaat, dunia di sekitar mereka yang bising oleh suara ombak dan turis Amerika seolah senyap. "Kau, orang Korea?" tanya Engsang terbata. Tan tidak menjawab secara langsung. Ia melihat debu dan kekacauan di sekitar gadis itu. "Rumahku ada di atas bukit sana. Jika kau tidak punya tempat untuk pergi, kau bisa ikut denganku sebentar." Engsang ragu, namun, menatap pria asing yang tampak seperti pangeran namun memiliki kesedihan yang sama di matanya. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia tidak tahu bahwa keputusan untuk mengikuti langkah pria itu akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang melibatkan cinta, kasta, dan mahkota yang sangat berat untuk dipikul. Bab 2. Istana Kaca di Atas Bukit. Mobil mewah itu melaju membelah jalanan California yang lebar, mendaki menuju kawasan elit di perbukitan yang menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Di dalam mobil, keheningan terasa mencekik. Cha Engsang meremas tali tasnya erat-erat. Matanya tak lepas menatap keluar jendela. Tapi pikirannya tertinggal di kedai kopi tadi, pada kakaknya yang tega mencuri uang harapan ibu mereka. Kim Tan melirik dari balik kemudi. Gadis di sampingnya ini tampak begitu kecil di dalam mobilnya yang luas. "Berhenti menangis," ucap Tan datar tanpa menoleh. "Air matamu tidak akan mengubah pasir menjadi emas." Engsang tersentak. Ia menyeka pipinya dengan kasar. "Aku tidak menangis karena uang itu. Aku menangis karena ternyata aku sendirian di dunia ini." Tan terdiam. Kalimat itu menghujamnya tepat di ulu hati. Sendirian. Bukankah itu alasan dia ada di sini? Diasingkan oleh keluarga sendiri ke sebuah istana yang jauh agar kehadirannya tidak mengusik pewaris sah grup jeguk. Gerbang otomatis terbuka, menyingkap sebuah rumah minimalis modern yang hampir seluruh dindingnya terbuat dari kaca. Bagi Engsang, tempat ini tidak terlihat seperti rumah. Ini lebih seperti galeri seni yang dingin dan tak berpenghuni. "Masuklah," ujar Tan sambil melempar kunci di atas meja marmer. Engsang melangkah ragu di atas lantai yang begitu bersih hingga ia bisa melihat bayangannya sendiri. "Kenapa kau membantuku? Kita bahkan tidak saling kenal." Tan menuangkan air ke dalam gelas, lalu bersandar pada konter dapur. Ia menatap Engsang dengan tatapan yang sulit diartikan. "Mungkin karena aku sedang bosan. Atau mungkin
Karena kau terlihat lebih menyedihkan dariku. Sang ingin membantah. Tapi perutnya justru berbunyi nyaring. Memecah suasana canggung itu. Wajahnya memerah seketika. Tan sedikit tersenyum. Senyum tipis pertama yang ia tunjukkan. Duduklah. Akan kubuatkan sesuatu yang bisa dimakan. Anggap saja ini kompensasi karena aku memaksamu ikut. Malam itu, Sang duduk di tepi kolam renang yang bercahaya biru. Menatap lampu-lampu kota Los Angeles di kejauhan. Di tangannya ada sebuah gantungan kunci Dreamcatcher yang ia bawa dari Korea. Apa itu? Suara Tan mengagetkannya. Pria itu berdiri di ambang pintu geser. Mengenakan kaos santai. Ini penangkap mimpi. Jawab Sang pelan. Ibuku bilang, ini bisa menyaring mimpi buruk dan hanya membiarkan mimpi indah yang masuk ke dalam tidur kita. Tan berjalan mendekat, lalu duduk di sampingnya. Kalau begitu, aku butuh satu. Karena di rumah ini, mimpinya selalu terasa seperti mimpi buruk. Sang menoleh, menatap profil samping wajah Tan yang diterpa cahaya bulan. Di balik kemewahan dan ketampanan pria ini, Sang melihat sebuah luka yang familiar. Luka dari seseorang yang memiliki segalanya namun tidak memiliki siapapun untuk berbagi. Tanpa sadar, Sang mengulurkan Dreamcatcher itu. Ambillah, sebagai bayaran untuk tumpangan dan makan malam tadi. Saat jari mereka bersentuhan ketika berpindah tangan, sebuah sengatan aneh menjalar. Di bawah langit Amerika yang asing, dua jiwa yang terasingkan itu menemukan sebuah koneksi singkat. Mereka belum tahu bahwa takdir akan menyeret mereka kembali ke Korea, ke sebuah sekolah bernama SMA Jeguk, di mana cinta mereka akan diuji oleh tembok kasta yang tak terlihat namun kokoh. Bab 3. Bayangan di balik kemewahan. Sinar matahari pagi di California menembus dinding kaca rumah Tan, menciptakan garis-garis cahaya yang menari di atas lantai. Sang terbangun di sofa empuk yang jauh lebih nyaman daripada tempat tidur manapun yang pernah ia miliki di Seoul. Namun, kenyamanan itu justru membuatnya merasa asing. Ia bangkit dan menemukan Kim Tan sedang berdiri di dapur, menatap sebuah foto di ponselnya dengan ekspresi yang sangat kelam. "Apakah itu keluargamu?" tanya Sang hati-hati. Tan tersentak, lalu mematikan layar ponselnya dengan cepat. "Hanya orang-orang yang berbagi nama belakang denganku," jawabnya dingin. "Ayo bersiap, aku harus ke kampus. Dan kau harus memutuskan apa yang akan kau lakukan selanjutnya." Dalam perjalanan menuju kampus, Tan membawa Sang melewati jalanan pesisir yang indah. Namun, suasana di dalam mobil kembali tegang ketika ponsel Tan berdering. Nama Kim Won, kakak laki-lakinya, muncul di layar. Tan tidak mengangkatnya. Ia membiarkan ponsel itu bergetar hingga berhenti sendiri, berkali-kali. "Kenapa tidak diangkat?" Sang bertanya. "Ada panggilan yang lebih baik dibiarkan menjadi teka-teki," gumam Tan. Ia melirik Sang. "Bagaimana denganmu? Apa kau akan terus mencari kakakmu?" Sang menunduk, memainkan jemarinya. "Dia sudah mengambil semua uangku. Dia jelas tidak ingin aku ada di sini. Aku harus pulang ke Korea. Tapi aku tidak punya uang untuk tiket pesawat." Tan menghentikan mobilnya di pinggir jalan yang sepi, tepat di sebuah titik pandang yang menghadap ke laut luas. Ia menatap Sang lekat-lekat. "Kalau aku bilang jangan pulang, apa kau akan tetap pergi?" Sang tertegun. "Apa maksudmu? Di sini, kau hanya gadis yang kehilangan uang. Tapi di Korea, aku tahu seperti apa kehidupanmu di sana. Di sini, tidak ada yang tahu siapa kau. Kita bisa menjadi siapa saja yang kita inginkan." Sang tersenyum pahit. "Hanya orang kaya yang bisa memilih menjadi siapa saja, Kim Tan. Orang sepertiku hanya bisa menjadi apa yang diperintahkan oleh keadaan." Sore harinya, mereka singgah di sebuah kedai kopi kecil. Saat Tan sedang memesan, seorang gadis cantik dengan pakaian bermerek dari ujung kepala hingga kaki masuk ke kedai tersebut. Wajahnya yang dingin dan angkuh langsung tertuju pada Tan. "Kim Tan." Suara gadis itu tajam dan penuh penekanan. Tan membeku. Ia berbalik dan wajahnya berubah kaku. "Rahelyo." Sang yang berdiri tak jauh dari mereka bisa merasakan atmosfer di ruangan itu berubah drastis. Gadis bernama Rahel itu melirik Sang dengan tatapan merendahkan, seolah melihat serangga yang mengganggu pemandangan. "Jadi ini alasan kau tidak mengangkat telepon tunanganmu?" tanya Rahel dengan nada sinis. Mata Sang membelalak. "Tunangan?" Ia menatap Tan.
yang kini terlihat sangat berbeda dari pria yang menawarinya tumpangan tadi malam. Di depan Rahel, Tan kembali menjadi sosok bangsawan muda yang angkuh dan terjebak dalam aturan. Dia hanya seseorang yang kubantu, ujar Tan pendek. Namun matanya terus mencuri pandang ke arah Eng Sang, seolah ingin menjelaskan sesuatu yang tidak bisa ia ucapkan. Eng Sang merasa hatinya mencelos. Tiba-tiba, rumah kaca yang indah dan kebaikan Tan terasa seperti fata morgana. Ia diingatkan kembali pada kenyataan bahwa ada jurang raksasa yang memisahkan dunianya dengan dunia Kim Tan. Bab 4. Pulang ke realita. Kehadiran Rahel Yu di California seperti alarm yang membangunkan Eng Sang dari mimpi indahnya. Kata tunangan terus terngiang, mempertegas garis batas yang tak kasat mata. Tanpa pamit secara formal, Eng Sang mengemasi barang-barangnya. Ia tahu, tinggal lebih lama hanya akan membuat luka di hatinya, dan di hidup Tan menjadi lebih rumit. Aku akan pulang, ujar Eng Sang saat mereka berdiri di bandara. Tan menatapnya dengan amarah yang tertahan. Dengan uang dari mana? Aku sudah bilang aku bisa meminjamkanmu. Dan aku akan membayarnya dengan apa? Seumur hidupku. Eng Sang menggeleng. Terima kasih, Kim Tan. Untuk tumpangan, makan malam, dan dreamcatcher itu. Mari kita anggap pertemuan ini tidak pernah terjadi. Eng Sang berbalik, menyeret kopernya menuju gerbang keberangkatan, meninggalkan Tan yang berdiri mematung di tengah keramaian bandara LAX. Tan ingin mengejarnya, namun Rahel menarik lengannya, mengingatkannya pada rantai emas yang mengikat mereka. Seoul, Korea Selatan. Udara Seoul terasa lembab dan sesak saat Eng Sang kembali. Namun, kejutan terbesar menantinya bukan di rumah kecilnya yang dulu, melainkan di sebuah mansion megah milik keluarga konglomerat, Grup Jeguk. Ibunya, yang bisu, kini bekerja sebagai asisten rumah tangga tetap di sana. Karena rumah mereka sudah dijual untuk biaya kakaknya di Amerika, ibunya terpaksa tinggal di kamar pelayan di basemen rumah mewah itu. Ibu, Eng Sang memeluk ibunya erat di kamar sempit yang pengap di bawah tanah. Maafkan aku gagal membawa kakak pulang. Ibunya hanya mengelus punggung Eng Sang, memberikan isyarat lewat gerakan tangan bahwa yang penting Eng Sang sudah kembali dengan selamat. Namun, hidup tidak memberi Eng Sang waktu untuk berduka. Ia harus membantu ibunya agar mereka tidak diusir. Malam itu, Eng Sang mengenakan seragam pelayan, membantu ibunya mengantarkan air minum ke lantai atas. Ia berjalan menunduk, berusaha tidak terlihat, mengikuti instruksi ibunya untuk tidak pernah menatap wajah para majikan. Saat melewati lorong panjang yang dihiasi lukisan mahal, ia mendengar suara langkah kaki dari arah tangga besar. Ibu, apakah airnya sudah siap? Sebuah suara bariton yang sangat familiar terdengar. Jantung Eng Sang seolah berhenti berdetak. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Di sana, di puncak tangga rumah mewah itu, berdiri seorang pemuda dengan sweter mahal dan tatapan mata yang sama dengan pria yang ia temui di California. Kim Tan. Tan tertegun. Gelas di tangannya hampir terlepas. Ia baru saja kembali ke Korea secara diam-diam untuk menantang takdir kakaknya. Namun ia tidak pernah menyangka akan menemukan gadis California-nya di rumahnya sendiri, mengenakan apron pelayan. Kau, suara Tan tercekat. Eng Sang mematung. Dunia yang ia kira sudah ia tinggalkan di Amerika, kini runtuh tepat di hadapannya. Ia bukan lagi teman seperjalanan Tan. Di rumah ini, ia adalah anak dari pelayan, dan Tan adalah tuan mudanya. Bab 5. Serigala di gerbang sekolah. Pertemuan di tangga itu menyisakan kecanggungan yang luar biasa. Kim Tan kembali ke Korea bukan untuk menjadi tuan muda yang manja, tetapi untuk merebut kembali tempat yang seharusnya miliknya. Namun, melihat Eng Sang tinggal di basemen rumahnya sendiri sebagai anak pelayan adalah kenyataan yang lebih pahit daripada pengasingannya di Amerika. Demi melindungi identitas Eng Sang, dan mungkin untuk menjaganya tetap dekat, Ayah Tan, sang ketua, memutuskan untuk menyekolahkan Eng Sang di SMA Jeguk. Namun, itu bukan tindakan amal. Itu adalah ujian kasta yang kejam. Di sekolah ini, ada sistem peringkat yang ketat, bisik Tan saat mereka berpapasan di lorong rumah yang sepi. Kelompok pewaris, kelompok manajemen, dan kelompok penerima beasiswa. Jangan pernah katakan siapa kau sebenarnya. Eng Sang menelan ludah.
Ia masuk ke sekolah itu bukan sebagai anak pelayan, melainkan dengan label OKB, orang kaya baru, sebuah kebohongan yang dirancang Tan agar Eng Sang tidak menjadi sasaran perundungan. Hari pertama di SMA Jeguk terasa seperti masuk ke kandang singa. Mobil-mobil mewah berderet di parkiran, dan siswa-siswanya berjalan seolah-olah mereka memiliki dunia. Eng Sang berdiri di tengah lapangan, bingung mencari ruang kelasnya, ketika sebuah kaki sengaja menjegal langkahnya. Bruk, Eng Sang terjatuh. Buku-bukunya berantakan di atas aspal. Sebuah tawa rendah terdengar di atas kepalanya. Wah, ada wajah baru, ujar sebuah suara yang berat dan penuh nada provokasi. Eng Sang mendongak. Di hadapannya berdiri seorang pemuda dengan rambut yang disisir rapi ke belakang. Tatapan matanya tajam dan tajam seperti silet. Dialah Choi Yang-do, pewaris Hotel Zeus sekaligus mantan sahabat yang kini menjadi musuh bebuyutan Kim Tan. Yang-do berjongkok di depan Eng Sang, menatapnya dengan intensitas yang mengintimidasi. Aku belum pernah melihatmu di daftar lingkaran sosial kami. Siapa kau sebenarnya? Aku murid pindahan. Jawab Eng Sang gemetar. Yang-do meraih satu buku milik Eng Sang, membolak-baliknya dengan malas. Murid pindahan, kenapa aroma tubuhmu tidak tercium seperti uang? Ya, lebih seperti kerja keras. Eng Sang terpaku. Ia merasa Yang-do bisa melihat menembus kebohongannya hanya dalam sekali pandang. Lepaskan dia. Suara dingin itu menginterupsi. Kim Tan muncul dari balik kerumunan siswa yang mulai berkumpul. Ia berjalan dengan tangan di saku. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang tenang namun berbahaya. Yang-do berdiri, menyeringai lebar. Reuni yang sudah lama dinantikan. Dua penguasa sekolah itu kini berdiri berhadapan. Ah, Kim Tan, selamat datang kembali dari pengasingan. Sapa Yang-do sinis. Baru hari pertama dan kau sudah menemukan mainan baru. Tan menarik Eng Sang untuk berdiri di belakang punggungnya. Dia bukan mainan, dan jangan pernah menyentuhnya lagi. Yang-do tertawa kecil, namun matanya tetap dingin. Menarik, kalau kau sangat melindunginya, berarti dia punya nilai yang tinggi. Aku jadi semakin penasaran. Yang-do melangkah pergi setelah sebelumnya membisikkan sesuatu di telinga Eng Sang. Sampai jumpa di kantin, murid pindahan. Aku harap kau punya nyali yang kuat. Eng Sang gemetar di belakang Tan. Ia menyadari satu hal, jika di Amerika ia harus menghadapi patah hati. Di SMA Jeguk, ia harus bertahan hidup di antara para pewaris yang siap saling memangsa. Bab 6. Perlindungan di balik pintu tua. Suasana di kantin SMA Jeguk tidak pernah tentang makanan. Itu adalah tentang hierarki. Eng Sang duduk di pojok, berusaha menghabiskan makanannya secepat mungkin. Namun, bayangan besar tiba-tiba menutupi mejanya. Choi Yang-do berdiri di sana, membawa nampan makanannya sendiri. Tanpa izin, ia duduk tepat di hadapan Eng Sang. Kenapa kau makan sendirian? Apa kau tidak punya teman? Atau kau takut rahasiamu terbongkar? Tanya Yang-do sambil mulai mengaduk makanannya dengan kasar. Aku hanya ingin makan dengan tenang. Jawab Eng Sang pelan. Matanya tetap menunduk. Di sekolah ini, ketenangan adalah kemewahan yang mahal. Yang-do mendekatkan wajahnya. Suaranya merendah. Dan biasanya, orang yang tidak punya uang tidak bisa membelinya. Sebelum Eng Sang sempat menjawab, sebuah tangan kuat menarik kerah baju Yang-do. Kim Tan sudah ada di sana. Wajahnya mengeras menahan amarah. Ketegangan di kantin langsung memuncak. Semua siswa mengeluarkan ponsel mereka, siap merekam bentrokan dua penguasa sekolah tersebut. Ku bilang jangan ganggu dia, geram Tan. Yang-do berdiri, menyeringai santai sambil merapikan seragamnya. Aku hanya sedang mengajak makan siang. Tan, kenapa kau begitu sensitif? Apa dia benar-benar sesuatu bagimu? Tan tidak menjawab. Ia menyambar pergelangan tangan Eng Sang dan menariknya keluar dari kantin, meninggalkan kerumunan yang berbisik-bisik. Tan menarik Eng Sang masuk ke dalam sebuah gudang penyimpanan alat-alat olahraga yang jarang dikunjungi siswa. Ia menutup pintu dengan keras dan menguncinya. Sampai kapan kau akan terus gemetar di depannya? Tanya Tan. Suaranya bergema di ruangan yang penuh debu itu. Dia menakutkan. Kim Tan. Dan dia benar. Aku tidak seharusnya ada di sini. Eng Sang mulai terisak. Setiap kali aku berjalan di koridor, aku merasa seperti pencuri yang memakai baju mewah.
Aku takut seseorang akan berteriak bahwa aku hanya anak pelayan. Tan menghela napas panjang. Ia melangkah mendekat, mempersempit jarak di antara mereka hingga Eng Sang terdesak ke rak-rak kayu. Emosi yang selama ini ia pendam sejak di California seolah tumpah. Dengarkan aku, ucap Tan lembut. Tangannya perlahan menyentuh bahu Eng Sang. Jangan takut pada Yang Do. Jangan takut pada siapapun di sekolah ini. Jika kau merasa dunia ini terlalu berat, bersembunyilah di belakangku. Eng Sang mendongak. Matanya yang basah bertemu dengan tatapan tulus Tan. Kenapa kau melakukan ini? Ini hanya akan membuat segalanya lebih sulit bagimu dan kakaknya. Karena aku tidak bisa berhenti melihatmu. Bisik Tan jujur. Bahkan saat aku di Amerika dan kau di Seoul, aku terus mencarimu. Mahkota ini memang berat, tapi akan terasa lebih ringan jika kau ada di sampingku. Dalam keheningan gudang yang remang-remang, di tengah aroma kayu tua dan debu, Tan perlahan mendekatkan wajahnya. Eng Sang tidak menghindar. Untuk sesaat, status majikan dan pelayan, kasta kaya dan miskin, lenyap begitu saja. Namun, tepat sebelum bibir mereka bersentuhan, ponsel Eng Sang bergetar hebat. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak dikenal. Jangan terlalu nyaman di dalam gudang itu. Aku bisa melihat kalian dari sini, Yang Do. Eng Sang tersentak dan mendorong Tan. Ia menatap jendela kecil di bagian atas gudang dengan perasaan ngeri. Yang Do tidak sedang bermain-main. Ia telah menemukan kelemahan Kim Tan. Dan kelemahan itu adalah Cha Eng Sang. Bab 7. Perjamuan di sarang serigala. Pesan singkat dari Yang Do menghancurkan keheningan di gudang itu seperti lemparan batu ke kaca. Eng Sang menjauh dari Tan dengan wajah pucat pasi. Ia menyadari bahwa di sekolah ini, tidak ada sudut yang benar-benar aman dari pengawasan para pemangsa. Ada apa? Tanya Tan. Menyadari perubahan drastis pada raut wajah Eng Sang. Eng Sang tidak menjawab. Ia langsung berlari keluar dari gudang, meninggalkan Tan yang penuh tanda tanya. Ia tahu, jika ia tetap bersama Tan, Yang Do akan semakin bersemangat menghancurkan mereka berdua. Keesokan harinya, sebuah paket mewah tiba di loker Eng Sang. Isinya adalah sebuah undangan makan malam di restoran utama Hotel Zeus. Di kartu undangan itu tertulis, datanglah jika kau tidak ingin rahasia. Kantong plastik, ibumu tersebar. Jantung Eng Sang berdegup kencang. Yang Do entah bagaimana telah mengetahui bahwa ibunya bekerja sebagai pelayan. Dengan kaki gemetar, Eng Sang mendatangi hotel megah itu sore harinya. Di sebuah meja panjang yang menghadap pemandangan kota, Choi Yang Do duduk sendirian, memotong steak dengan gerakan yang sangat presisi. Kau datang juga, ujar Yang Do tanpa mendongak. Duduklah, aku sudah memesankan makanan yang harganya mungkin setara dengan gaji ibumu selama sebulan. Eng Sang duduk dengan kaku. Apa maumu? Choi Yang Do, kenapa kau harus melibatkan ibuku? Yang Do meletakkan pisaunya. Suaranya berubah dingin. Karena itu satu-satunya cara agar kau melihatku, bukan Kim Tan. Kenapa kau memilih dia? Dia itu pengecut yang bersembunyi di balik nama besar keluarganya. Dia tidak sepertimu. Balas Eng Sang berani. Dia tidak menggunakan kelemahan orang lain untuk mengancam. Yang Do tertawa sinis. Namun ada kilat luka di matanya yang dalam. Itu karena dia punya segalanya. Aku hanya punya cara ini untuk mendapatkan apa yang kuinginkan. Tiba-tiba, pintu restoran terbuka dengan kasar. Kim Tan melangkah masuk dengan napas memburu. Ia telah mencari Eng Sang kemana-mana setelah mendengar kabar dari siswa lain bahwa Eng Sang pergi ke Hotel Zeus. Berdiri. Cha Eng Sang, perintah Tan. Suaranya rendah namun penuh otoritas. Yang Do bersandar di kursinya, menyeringai provokatif. Dia sedang menikmati makan malam denganku. Tan, jangan jadi pengganggu. Tan menghampiri meja itu dan mencengkeram kerah baju Yang Do, memaksa pemuda itu berdiri. Sudah kubilang, berurusanlah denganku. Jangan sentuh dia. Kenapa? Karena dia anak pelayan di rumahmu. Bisik Yang Do tepat di telinga Tan, cukup keras untuk membuat Eng Sang membeku. Suasana menjadi sangat panas. Tan mengepalkan tinjunya, siap mendaratkan pukulan. Namun tangan Eng Sang menahannya. Cukup, Kim Tan, hentikan, teriak Eng Sang. Kalian berdua, kalian hanya menjadikan aku sebagai alat untuk saling menyakiti. Aku bukan milik siapapun. Eng Sang berlari keluar dari restoran mewah itu.
meninggalkan dua pewaris tahta yang saling membenci di tengah kemewahan yang terasa hampa. Di luar, hujan mulai turun membasahi jalanan Seoul, seolah ikut menangisi takdir Engsang yang terjepit di antara cinta yang rumit dan dendam masa lalu. Tanpa mereka sadari, di sudut restoran, seseorang sedang mengambil foto kejadian itu. Seseorang yang bekerja untuk ayah Kim Tan. Badai yang lebih besar dari sekadar amarah yang Do kini sedang menuju ke arah mereka. Bab 8. Badai di balik pintu jati. Foto-foto keributan di Hotel Zeus mendarat di meja kerja Ketua Kim Nam-yoon dengan suara debuman pelan namun mematikan. Ayah Kim Tan itu menatap gambar-gambar tersebut dengan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah sedang meninjau laporan kerugian saham. Baginya, perasaan adalah variabel yang bisa dikendalikan, dan Cha Engsang adalah variabel pengganggu. Keesokan paginya, suasana di rumah besar itu terasa lebih dingin dari biasanya. Engsang yang sedang membantu ibunya di dapur dipanggil untuk menghadap ke ruang kerja sang majikan. "Duduklah," ujar Ketua Kim tanpa mengalihkan pandangan dari dokumennya. Engsang duduk di tepi kursi jati yang kaku, tangannya saling meremas di balik apronnya. "Aku menyekolahkanmu di SMA Jeguk bukan karena aku murah hati." Suara pria tua itu berat dan berwibawa. "Aku melakukannya agar kau sadar diri. Agar kau melihat dengan matamu sendiri. Seberapa jauh jarak antara langit dan bumi. Kim Tan adalah langit. Dan kau tahu sendiri di mana posisimu." Engsang menunduk. Air mata mulai menggenang. "Maafkan saya, Tuan. Aku akan memberimu dua pilihan," lanjut Ketua Kim sambil meletakkan sebuah amplop di atas meja. "Gunakan uang ini untuk pergi kemanapun yang kau mau bersama ibumu dan jangan pernah terlihat lagi. Atau, tetaplah di sini dan saksikan bagaimana aku menghancurkan masa depan Kim Tan karena dirimu." Di sekolah, Kim Tan merasakan ada sesuatu yang salah. Ia mencari Engsang ke seluruh penjuru, namun hanya menemukan Yang Do yang sedang duduk di kursi biasa tempat Engsang makan. "Di mana dia?" tanya Tan ketus. Yang Do mendongak. Matanya yang biasanya penuh ejekan kini tampak sedikit redup. "Dia tidak masuk hari ini. Dan kalau aku jadi kau, aku akan lebih mengkhawatirkan ayahmu daripada aku." Tan tertegun. Ia segera berlari menuju parkiran, memacu mobilnya pulang dengan kecepatan tinggi. Pikirannya kalut. Ia tahu persis bagaimana cara ayahnya bekerja, lembut di permukaan, namun menghancurkan di dalam. Tan sampai di rumah dan langsung menuju kamar pelayan di basemen. Ia mendapati kamar itu sudah kosong. Lemari terbuka, dan hanya tersisa aroma samar parfum sabun yang biasa dipakai Engsang. "Engsang, Cha Engsang," teriak Tan di lorong rumah. Ia menemukan Engsang sedang berdiri di halaman belakang, menatap pohon-pohon besar yang meranggas. Gadis itu tidak menoleh saat Tan menghampirinya dan memutar bahunya. "Apa yang dikatakan ayahku padamu? Katakan padaku," tuntut Tan dengan napas tersengal. Engsang menatap Tan dengan tatapan kosong. "Dia benar, Tan. Kita tidak pernah berada di dunia yang sama. Kau adalah pewaris grup Jeguk. Dan aku hanya gadis yang memegang kantong belanjaan ibumu. Aku tidak peduli tentang itu," seru Tan. Suaranya pecah. "Aku akan melepaskan semuanya. Aku akan memberikan mahkota ini pada kakakku. Pada siapapun. Asal kau tetap di sini." "Tapi aku peduli," balas Engsang dengan teriakan yang lebih keras. "Aku tidak ingin menjadi alasan kau kehilangan keluargamu. Aku tidak ingin menjadi alasan kau menjadi gelandangan." Engsang melepaskan tangan Tan dari bahunya. "Mari kita berhenti di sini. Sebelum semuanya benar-benar hancur." Engsang berjalan pergi, meninggalkan Tan yang jatuh berlutut di atas rumput. Di kejauhan, Yang Do berdiri di balik gerbang besi, menyaksikan adegan itu dengan perasaan campur aduk. Ia ingin menang, tapi melihat Engsang menderita tidak memberikan rasa puas yang ia bayangkan. Malam itu, mahkota yang dipikul Kim Tan terasa ribuan kali lebih berat. Ia menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah Yang Do, melainkan nama belakangnya sendiri. Bab 9. Pemberontakan Sang Pewaris. Selama hidupnya, Kim Tan selalu menjadi anak yang patuh. Bukan karena ia setuju, tetapi karena ia malas berdebat dengan kekuasaan ayahnya yang mutlak. Namun, kehilangan Engsang adalah batas terakhirnya. Jika mahkota ini berarti ia harus kehilangan satu-satunya orang yang melihatnya sebagai
Kim Tan, dan bukan sebagai pewaris Jeguk, maka ia akan menghancurkan mahkota itu sendiri. Malam itu, di ruang makan yang dingin, Tan duduk berhadapan dengan ayahnya. Ibunya, Han Qiae, duduk di samping dengan wajah cemas. Sementara kakak tirinya, Kim Won, menatap mereka dengan tatapan tajam dan tak terbaca. Aku tidak akan membiarkannya pergi, ucap Tan tenang, memecah kesunyian. Ketua Kim tidak berhenti mengunyah. Kau tidak punya pilihan, dia sudah setuju untuk pergi. Dia setuju karena kau mengancamnya dengan masa depanku. Suara Tan meninggi, ia berdiri. Tangannya mengepal di atas meja. Ambil saja grup Jeguk, berikan semua sahamku pada Kak Won. Aku tidak menginginkannya, aku hanya menginginkan satu orang. Dan kau tidak bisa membelinya dengan uangmu. Kim Tan, jaga bicaramu, bentak Kim Won. Namun ada kilat simpati yang sangat tipis di matanya. Karena ia pun pernah berada di posisi yang sama dan memilih menyerah pada tahta. Aku serius. Ayah, lanjut Tan. Suaranya kini merendah namun penuh tekad. Mulai hari ini, aku bukan lagi pion di papan caturmu. Tan berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan kehebohan di ruang makan. Ia tidak membawa kunci mobil mewah atau dompetnya. Ia hanya membawa jaket dan keberanian yang baru saja ia temukan. Sementara itu, Angsang sedang duduk di sebuah taman kecil di pinggiran kota, menunggu bus terakhir yang akan membawanya ke pelabuhan. Ia berencana pindah ke sebuah kota kecil di pesisir, tempat di mana tidak ada yang mengenal grup Jeguk. Namun, sebuah motor besar dengan suara menderu berhenti tepat di depannya. Pengendaranya membuka helm, menyingkap wajah Choi Yang-do yang tampak berantakan. Kau pikir kau bisa lari dariku secepat itu? Tanya Yang-do. Napasnya memburu. Yang-do, kumohon, biarkan aku pergi. Rintih Engsang. Yang-do turun dari motornya dan berdiri di depan Engsang. Untuk pertama kalinya, tidak ada seringai mengejek di wajahnya. Hanya ada kesedihan yang tulus. Aku tahu apa yang diperbuat patua itu padamu. Aku punya tiket pesawat. Bukan ke kota kecil di Korea, tapi ke suatu tempat yang jauh. Ikutlah denganku. Aku bisa melindungimu dari ayah Kim Tan. Angsang menatap tiket itu, lalu menatap Yang Do. Kenapa kau melakukan ini? Kau selalu menggangguku, karena aku tidak tahu cara lain untuk membuatmu menatapku. Seru Yang Do frustrasi. Tapi sekarang aku sadar, melihatmu pergi dengan cara seperti ini, itu lebih menyakitkan daripada melihatmu bersama Kim Tan. Tepat saat itu, langkah kaki yang berlari terdengar mendekat. Kim Tan muncul dari kegelapan malam. Bajunya sedikit basah oleh embun. Ia tampak kelelahan, tetapi matanya bersinar saat melihat Engsang. Jangan pergi dengan dia, ujar Tan sambil mengatur napas. Yang Do berbalik, menatap musuh bebuyutannya. Kau tidak punya apa-apa sekarang, Tan. Aku baru saja mendengar kau membuang hak warismu. Kau pikir kau bisa menjaganya dengan tangan kosong. Tan berjalan mendekat, melewati Yang Do, dan berhenti tepat di depan Engsang. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar. Aku memang tidak punya apa-apa sekarang, bisik Tan pada Engsang. Tidak ada mobil, tidak ada rumah mewah, tidak ada nama besar. Tapi aku punya janji yang tidak akan pernah kulanggar. Mari kita hadapi ini bersama. Bukan sebagai tuan muda dan pelayan, tapi sebagai dua orang yang hanya ingin bahagia. Angsang menatap tangan Tan, lalu menatap Yang Do yang perlahan menurunkan tiket pesawatnya. Pilihan ini akan menentukan sisa hidupnya. Bab 10. Beratnya sebuah mahkota. Indahnya kebebasan. Angsang menatap tangan Tan yang terulur. Di belakangnya, Yang Do berdiri mematung. Sebuah monumen kesedihan yang dibalut keangkuhan. Perlahan, Angsang meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan Tan. Genggaman itu erat, hangat, dan terasa seperti pulang. Yang Do memalingkan wajah, menyalakan mesin motornya dengan raungan keras. Sial, gumamnya pelan. Entah memaki dirinya sendiri atau takdir. Kim Tan, jika kau membuatnya menangis lagi, aku benar-benar akan merebutnya. Tanpa menunggu jawaban, Yang Do melesat pergi ke kegelapan malam, meninggalkan mereka dalam kesunyian. Ayo pergi, ajak Tan. Bukan untuk lari, tapi untuk melawan. 6 bulan kemudian, SMA Jeguk tidak pernah lagi sama. Kim Tan masih bersekolah di sana.
Namun ia bukan lagi pangeran yang tak tersentuh. Ia bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi setelah jam sekolah. Pekerjaan yang dulu ia anggap rendah, namun kini memberinya rasa bangga yang luar biasa. Ketua Kim Namjoon jatuh sakit tak lama setelah pengunduran diri Tan. Di saat itulah, sebuah bantuan tak terduga muncul. Kim Won, sang kakak yang selama ini tampak dingin, mengambil alih kendali perusahaan dan secara diam-diam melunasi semua hutang keluarga Eng Sang serta memindahkan ibu Eng Sang ke sebuah apartemen yang layak. Jangan salah paham, ujar Won pada Tan di kantornya suatu hari. Aku melakukannya bukan karena aku mendukungmu. Aku melakukannya karena aku tidak ingin kau berakhir tragis sepertiku, memiliki tahta tapi hidup dalam penyesalan. Sore itu, salju pertama mulai turun di Seoul. Eng Sang berdiri di depan gerbang sekolah, mengenakan syal pemberian ibunya. Ia tidak lagi menunduk saat siswa-siswa lain lewat dengan mobil mewah mereka. Ia telah membuktikan bahwa meskipun ia tidak memiliki nama, ia memiliki harga diri yang tak bisa dibeli. Tan keluar dari gerbang. Wajahnya cerah saat melihat Eng Sang. Ia merangkul bahu gadis itu, dan mereka berjalan bersama menelusuri trotoar yang mulai memutih. Apakah kau menyesal? Tanya Eng Sang tiba-tiba. Menukar segalanya hanya untuk hidup sederhana seperti ini. Tan berhenti melangkah. Ia menatap Eng Sang, lalu meraih tangan gadis itu dan menciumnya di tengah keramaian jalanan Gangnam. Siapa bilang aku kehilangan segalanya? Tanya Tan balik. Dulu aku memakai mahkota yang sangat berat hingga aku tidak bisa menoleh kemanapun. Sekarang, aku membuang mahkota itu agar aku bisa memelukmu dengan kedua tanganku. Eng Sang tersenyum. Air mata haru menggenang di sudut matanya. Di kejauhan, di atas motor besarnya, Yang Do memperhatikan mereka dari seberang jalan. Ia tidak lagi merasa marah. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghapus foto Eng Sang yang selama ini ia simpan. Ia siap mencari jalannya sendiri. Dunia mungkin masih terbagi dalam kasta-kasta yang kejam, dan masalah mungkin akan terus datang silih berganti. Namun, bagi Kim Tan dan Cha Eng Sang, mereka telah memenangkan pertempuran terbesar. Mereka berhasil melampaui rasa takut mereka sendiri. Karena pada akhirnya, mahkota yang paling berharga bukanlah yang terbuat dari emas atau kekuasaan, melainkan keberanian untuk mencintai dan dicintai tanpa syarat. Tamat.